Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka disambut antusias oleh ratusan warga saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu pada Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025. Meski diguyur hujan deras, masyarakat tetap memadati lokasi kunjungan demi menyapa langsung dan berjabat tangan dengan orang nomor 2 di tanah air tersebut. Dalam agenda kunjungannya, Wapres Gibran meninjau langsung sejumlah program prioritas pemerintah. Ia mengawali kunjungan dengan memantau layanan pemeriksaan kesehatan dan gizi, serta menyaksikan secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Sindang. Didampingi Wakil Menteri Sosial, Wapres melanjutkan kegiatan dengan meninjau progres pembangunan infrastruktur di kawasan Kampung Nelayan Sejahtera, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur. Di lokasi ini, Gibran berdialog dengan warga penerima bantuan rumah subsidi, khususnya mereka yang menjadi korban banjir rob. Dalam kesempatan tersebut, Gibran turut menyerahkan secara simbolis bantuan sosial kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dulu aja nggak apa-apa. Dari belakang soalnya kedengeran. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah menunggu hujan-hujan. Terima kasih yang terkhusus Pak Menso, Pak Bupati, Wakil Bupati, Kasgas juga, Forkopimda yang hadir. Ini Pak Men laporan nanti akhir Juni ya Pak ya, akhir Juni selesai dan nanti Bapak Ibu bisa segera masuk dan pindah ke rumah yang baru ini. Tadi udah lihat ya, Bapak Ibu udah lihat ya dalamnya seperti apa. Saya lihat tadi hanya kurang finishing saja, dicat-cat dikit, diperbaiki dikit. Nanti pasti udah bagus. Dan saya lihat ini ada public space-nya di depan, masih dari Basnas ya Pak ya, membangun masjid. Insya Allah Juni nanti jadi. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya khusus ke Indramayu. Tadi pagi saya ke pasar, saya pesan ke Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Wakil Gubernur juga untuk apa? Segera merevitalisasi. Lalu kami tadi juga mengecek CKG, cek kesehatan gratis, lalu MBG, makan bergizi gratis, dan ini sekarang kita melihat pembangunan untuk kampung nelayan ya, kampung nelayan sejahtera. Jadi harapannya Bapak Ibu saya pesan, ini rumah yang sudah dibangun, lahan yang sudah disediakan oleh Pemkot, dan nanti Bapak Ibu akan segera masuk dan pindah ke sini. Mohon ini tempatnya dirawat dan mohon maaf jangan di Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menambahkan bahwa proyek perumahan untuk korban rob ini ditargetkan bisa rampung pada akhir Juni mendatang. Sementara itu, Bupati Indramayu Luki Hakim yang mendampingi kunjungan kerja tersebut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Indramayu. Beliau juga menambahkan agenda kunjungan Wapres Gibran di Kabupaten Indramayu diharapkan menjadi momentum percepatan program-program strategis pemerintah di daerah, serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pak Wabu, tadi kita sama-sama menerima kehadiran Mas Wapres bersama Pak Wamen, Mensos. Tadi kita bagi gas, Pak Wabu nyambut kedatangan, saya nunggu di titik puskesmas, terus beliau Pak Wabu awal Pak Wamen, saya ngawal Pak Wapres, terus kita ketemu semuanya. Alhasil ini suatu hal yang membanggakan. Indramayu dihadiri oleh Kementerian Sosial Gus Ibu,
lalu sekarang dihadiri oleh Mas Wapres ke rumah kampung nelayan sejahtera, insya Allah. Jadi ya ini kedepannya akan insya Allah bagus. Tadi dari obrolan-obrolan, tadi saya sama Pak Wamen bilang siapkan Pak Bupati, siapkan lahan, kita akan dropping lagi. Ada pengembangan. Mas Wapres juga tadi bilang sudah, kalau memang ini ada lahannya, nanti insya Allah akan kita dorong juga untuk pasar. Wah, saya langsung tadi kan beliau di pasar pinter tuh, memberikan masukan-masukan lah, masukan-masukan yang intinya diakhiri dengan permohonan gitu. Jadi beliau ambil dari depan, saya dari samping. Saya kasih proposal tadi Pak Wabu ke Mas Wapres. Pak Wabu sampaikan tadi pas ngobrol sama. Terima kasih. Menambahkan saja ini berkah buat Indramayu untuk agar supaya ke depan setelah dikunjungi dari Pak Wapres, Pak Menteri Sosial, Pak Wamen, dan bahkan Pak Prabowo juga insya Allah akan ke sini. Bagaimana beliau happy atas Indramayu hari ini lagi jadi sorotan dan menjadi perhatian. Mudah-mudahan dengan dukungan semua termasuk media nih supaya kita bisa berdukung dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat Indramayu ke depan. Dan terima kasih sekarang dengan Pak Bupati, dengan Bupati, saya Wakil Bupati, sama-sama tadi menerima apresiasi sebagaimana oleh Bunda Usaha Kepada Indramayu. Ya. Akhir Pak, untuk makan siang bergizi Pak di Indramayu bagaimana Pak? Oh ya, kita lagi menata kembali ya kaitan dengan kebutuhan yang kurang. Jadi kalau makan bergizi, kuotanya sudah dibuka di sini. Bahkan Pemkab Indramayu ini memberikan lahan. Ada 3 lahan kepada badan gizi. 3 lahan itu nanti akan dibangun oleh badan gizi. Proposalnya sudah kami kirim. Kami pun sudah akan menghibahkan 3 tanah itu. Jadi nanti kalau tanahnya memang sudah kita anggarkan, sudah ada. Nanti begitu diterima sama mereka, maka mereka akan bangun. Kalau sudah bangun, maka tuh ada 3 berarti 3 dapur tuh. Lumayan kan, tambah dulu lagi yang dikelola oleh yayasan-yayasan yang lainnya. Insya Allah ya, target tercapai ya. Kami berjalan insya Allah. Keluarga-keluarga yang berada di sini nanti pun juga kita berdayakan ya. Kalau bapak-bapaknya ke laut cari ikan, ibu-ibunya di sini bikin makanan, ada yang bikin bakso, bikin sandal untuk hotel, bikin cacing ya. Sebelumnya kita juga sudah melakukan pelatihan. Nah, nanti mereka akan berjualan di tempat itu. Jadi ini kan di pinggir jalan raya. Kalau kemudian orang-orang yang lewat mau ke rest area, kira-kira di sini juga punya fungsi untuk seperti rest area. Jadi kita kasih rumah, ya, kita berdayakan, jadi ibu-ibunya di sini bisa produktif, bisa mandiri, mereka juga punya penghasilan di samping menunggu bapak-bapaknya keluar. Ya ini kita berharap karena rumah-rumah nelayan di pinggir pantai ini banyak yang kena rob ya, kita nanti akan menjadikan rumah nelayan di eretan Indramayu ini sebagai model, sebagai contoh, dan kita akan berkolaborasi dengan kementerian yang lain, lembaga yang lain, dengan Tasnas, termasuk dengan pihak-pihak swasta ya, mencoba juga mengembangkan di daerah-daerah lain yang punya dampak yang sama masalah rob ya. Kira-kira begitu, ini bisa jadi model bersama. Jauh ini sudah berapa besar proyek yang menjadi sekarang? Pilotingnya di Indramayu, tetapi yang mengajukan di Kemensos kan banyak. Ya, tentunya kan Kemensos nggak bisa sendirian, makanya kita mengajak kementerian lain ya, misalkan ini karena pinggir pantai ya kita dengan KKP, ya kan, dengan Kementerian KKP juga dengan Kementerian Perumahan gitu, di samping dengan pihak-pihak swasta. Jadi banyak sekali rumah-rumah yang harus direlokasi, dan itu Kemensos tidak bisa sendiri. Di samping Indramayu juga dari Bima ada, dari Tojo Una ada, jadi tempat-tempat lain banyak yang situasinya seperti itu.